Halo teman-teman kelas 10, senang banget rasanya bisa bareng kalian hari ini. Anggap aja, saya ini konselor karir sekaligus teman ngobrol kalian ya. Selamat datang di sesi penjelasan kita kali ini tentang panduan karir digital, membangun masa depan di era teknologi. Hari ini, kita bakal ngebongkar rahasia dunia kerja masa depan yang, percaya deh, jauh lebih seru dari yang mungkin kalian bayangin. Kalian lagi di fase yang pas banget buat mikirin langkah selanjutnya, dan saya di sini siap buat nemenin kalian ngeliat langsung peluang-peluang keren di dunia digital. Tapi sebelum kita gas lebih jauh, saya punya satu pertanyaan super penting nih buat kalian. Udah siap belum sih buat berubah dari sekedar konsumen digital jadi seorang kreator digital? Coba dipikirin. Selama ini kan kita gampang banget ya ngabisin waktu berjam-jam cuma buat main game, scrolling medsos, atau nonton video. Itu artinya kita cuma jadi penikmat alias konsumen. Tapi pernah nggak sih kepikiran buat nggak cuma nikmatin karya orang lain, tapi justru jadi sosok jenius di balik layar yang ngebangun semua platform itu? Nah, hari ini kita bakal lihat gimana caranya kalian bisa muter balik keadaan dan mulai jadi sang pembuat karya. Biar nggak bingung, ini nih peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari ngobrolin soal dunia digital, terus kenalan sama profesi-profesi TI teratas, ngebahas keamanan siber, mampir ke industri kreatif, ngebedah skill esensial apa aja yang wajib kalian punya, dan pastinya gimana cara nyiapin masa depan karir kalian dari sekarang. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Selamat datang di dunia digital, mari kita pahami dulu pergeseran teknologinya. Gini, kalian itu kan generasi yang emang udah tumbuh bareng internet ya kan? Belanja online, e-learning, transaksi pakai dompet digital, main sosmed, sampai tren kerja remote atau jarak jauh, itu semua udah jadi aktivitas kita sehari-hari. Tapi kalian sadar nggak sih, tiap kali kalian ngeklik tombol beli atau asik posting foto, sebenarnya ada mesin raksasa yang lagi kerja keras di baliknya. Semua aktivitas yang kelihatannya simpel ini butuh pasukan tenaga kerja tersembunyi yang masif banget. Mereka lah yang ngebangun, ngerawat, dan ngamanin sistem-sistem itu setiap detiknya. Dan tahu nggak, disitulah letak peluang emas karir kalian. Lanjut ke bagian kedua, kita bakal bedah profesi-profesi TI teratas. Siapa aja sih para pembangun dunia digital ini? Yuk kita kenalan sama beberapa peran utamanya. Pertama ada software developer atau pengembang perangkat lunak. Ibaratnya, mereka ini arsitek sekaligus pekerja konstruksi yang membangun aplikasi-aplikasi yang sering kalian pakai. Terus ada desainer UI UX. Coba bayangin mereka ini kayak desainer interior, tapi buat aplikasi. Tugasnya, bikin aplikasi nggak cuma kelihatan cantik, tapi juga super nyaman dan logis banget pasti pakai. Selanjutnya ada data analis. Nah ini seru nih, mereka tuh ibarat detektif. Kerjanya ngumpulin jutaan angka dan nyulap itu semua jadi petunjuk berharga buat perusahaan dalam ngambil keputusan. Terakhir, network engineer alias ahli jaringan. Mereka nih yang ngebangun jalan tolnya, mastiin semua komputer dan server bisa komunikasi tanpa hambatan. Dari keempat ini, mana nih yang mulai kerasa narik perhatian kalian? Masuk ke bagian ketiga, sekarang kita bahas soal melindungi ranah digital. Kenalan yuk sama sang penjaga pertahanan. Ini dia poin yang super krusial. Keamanan siber atau cybersecurity itu pada dasarnya adalah upaya tiada henti buat ngelindungin sistem komputer dan data sensitif kita dari yang namanya ancaman digital. Di dunia maya, data kalian itu ibarat harta karun yang paling berharga. Nah, disinilah peran seorang cybersecurity analyst dibutuhin banget. Mereka ini bak tameng digital yang super tangguh, tugasnya mendeteksi ancaman dan mukul mundur setiap serangan dari luar yang coba-coba nembus pertahanan sistem. Terus kenapa sih pekerjaan ngebentengin sistem ini urgensinya mendesak banget? Ya karena ancaman kayak virus, phishing, malware, sampai pencurian data itu benar-benar terjadi setiap hari di dunia nyata. Korbannya bisa individu biasa kayak kita, sampai perusahaan raksasa sekalipun. Ngadepin ini semua, etika digital dan perlindungan privasi itu udah jadi harga mati. Kita sebagai pengguna internet wajib banget jaga privasi. Sementara para profesional cybersecurity ini rela kerja siang malam buat mastiin para hacker gak bisa nyuri informasi berharga kita. Oke, sekarang kita meluncur ke bagian keempat. Kita masuk ke industri kreatif digital, tempatnya para pencerita. Sektor kreatif di dunia digital itu gedenya minta ampun loh. Kalau kalian hobi cerita, suka banget sama seni, atau kalian itu gamer sejati, nah ini dia tempat kalian. Di sini ada konten creator yang jago bikin video, artikel, podcast, sampai desain visual yang keren. Terus ada juga digital marketer. Mereka ini orang-orang pinter yang manfaatin kreativitas buat masarin produk lewat sosmed dan platform digital biar tepat sasaran. Dan pastinya nggak ketinggalan game developer. Mereka lah yang nyiptain dunia-dunia interaktif yang bikin kita betah main berlama-lama. Industri ini lagi meledak, dan mereka lagi butuh banget pemikiran-pemikiran segar dari kalian. Sekarang kita geser ke bagian kelima. Keterampilan esensial apa aja sih yang dibutuhin buat sukses? Waktunya membangun perangkat digital kalian.
Dengar baik-baik ya, di dunia kerja digital, kita tuh butuh banget dua jenis keahlian yang harus jalan beriringan. Pertama, hard skill, alias kemampuan teknis murni. Ini kayak coding, desain grafis, analisis data, atau ngatur jaringan komputer. Tapi, sekedar jadi jenius komputer aja tuh nggak akan cukup buat dapetin kerjaannya. Kalian juga wajib punya yang namanya soft skill. Ini kemampuan manusiawinya. Kayak jago komunikasi, bisa kerja sama tim, kreatif, dan jago mikir kritis. Kalian benar-benar butuh dua sisi otak ini buat sukses. Ingat loh, perusahaan teknologi itu nyari manusia yang bisa diajak kolaborasi dan bisa nyampein ide dengan jelas, bukan nyari robot yang cuma bisa ngetik kode doang. Kita masuk ke fase terakhir, bagian ke-6. Gimana sih cara mempersiapkan karir kalian di masa depan? Yap, bersiap buat besok, tapi mulainya dari hari ini. Kebutuhan tenaga kerja di sektor digital itu bakal terus meroket tajam, teman-teman. Bayangin aja, pas kalian lulus SMA atau selesai kuliah nanti, profesi tingkat lanjut kayak AI engineer, data scientist, atau cloud architect itu bakal benar-benar ngerajai pasar. AI engineer bakal sibuk ngelatih sistem kecerdasan buatan. Data scientist bakal jadi penemu prediksi dari lautan informasi yang raksasa. Terus, cloud architect bakal sibuk ngerancang infrastruktur digital di internet. Ini adalah peran-peran seru yang pastinya nawarin prospek fantastis, sekaligus ngasih kalian kesempatan buat ngubah cara manusia hidup di masa depan. Terus pertanyaannya sekarang, apa sih yang bisa kalian selaku siswa kelas 10 lakuin hari ini juga? Ini dia rencana aksinya. Langkah 1, belajar mandiri. Manfaatin deh kursus online atau video tutorial yang bejibun di luar sana. Langkah 2, bangun portofolio. Jangan cuma numpuk teori, bikin dong proyek nyatanya. Entah itu desain simple atau program kecil-kecilan buat dipamerin. Langkah 3, dapatkan sertifikasi. Kalau udah siap, buktikan kompetensi kalian lewat sertifikat resmi. Dan langkah 4, jaga etika kerja. Biasain bersikap profesional dan gampang adaptasi. Kerennya lagi, semua langkah konkret ini bisa kalian mulai sore ini juga, langsung dari meja belajar kalian. Nah, buat nutup sesi obrolan kita, saya mau ninggalin satu kutipan yang penting banget buat diingat. Teknologi terus berkembang, artinya setiap individu yang sukses harus menjadi pembelajar sepanjang hayat untuk beradaptasi dan berkembang. Karir di dunia digital itu nawarin peluang yang tanpa batas, tapi kunci utamanya ada di kemauan kalian buat terus belajar. Bukan sekedar demi nilai ujian ya, melainkan buat diri kalian sendiri. Jadi setelah ngeliat semua peluang yang fantastis tadi, jalur digital mana nih yang bakal kalian pilih buat dieksplorasi pertama kali? Coba dipikir-pikir dan mulailah berkreasi hari ini.